Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya banggakan seluruh para mahasiswa yang berhadir pada kesempatan ini. Pertama sekali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, taufik, hidayah, kekuatan lahir dan batin yang diberikan kepada kita. Sungguh luar biasa. Ya, dia membimbing, memimpin, memberikan rezeki, memberikan segala hal sehingga kita bisa seperti ini. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita munajatkan kepadanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelopor ajaran syariat, sebagai pelopor ajaran hakikat yang sampai hari ini dua ajaran itu masih kita rasakan, masih kita yakini dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, pada kali ini kita akan membahas dan mengembangkan materi dengan judul adalah konsep tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah. Ya, konsep tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah. Pertama, ya kita akan lebih dulu mengenal ya bagaimana biografi singkat Rabi'ah itu sendiri. Karena kalau kita ingin melihat bagaimana ajarannya, apa ajarannya, tentu untuk menjadi lebih kuat, meyakinkan, maka kita akan mengenal dulu biografinya, bagaimana kehidupannya, siapa namanya yang sebenarnya, siapa ayahnya. Nah, ini mungkin di awal ini saya akan mencoba untuk memaparkan ini. Rabi'ah al-Adawiyah itu lahir pada tahun 95 Hijriah. Ya, nampaknya ini pada masa dulu. Pada tahun 95 Hijriah. Atau tahun Masihnya itu pada tahun 713 Masehi. Di Basrah, ya di kota Basrah, dan meninggal di kota kelahirannya, yaitu pada tahun 1000 dan meninggal di kota kelahirannya pada tahun 185 Hijriah, atau tahun Masehinya adalah pada tahun 801 Miladiah. Beliau terlahir sebagai anak keempat, ya, bersaudara. Jadi ada 4 saudara Rabi'ah itu, dari keluarga yang sangat miskin, diriwayatkan di dalam beberapa buku. Ayahnya bernama Ismail yang meninggal dunia ketika Rabi'ah masih kanak-kanak, dan dia dapat dihadapkan dalam kenyataan hidup yang sangat memprihatinkan di masa remajanya. Akan tetapi keluarga Rabi'ah kaya dengan kehidupan rohani, ya. Orang tuanya itu terkenal, ya, orang yang taat, beribadah, berakhlak mulia, ya. Di dalam keluarganya bahwa ayahnya itu adalah seorang teladan, ya, teladan di dalam keluarga.
Dan inilah yang diwarisi oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah juga tergolong anak yang cerdas, ya, yang terbilang jarang terlihat pada gadis kecil, ya, yang seusianya. Dia terlihat menonjol kecerdasannya. Hal inilah agaknya yang menjadi bekal hidupnya di belakang hari, hingga Rabi'ah mencurahkan seluruh hidupnya hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sejak kecilnya Rabi'ah telah menjauhkan diri dari hal-hal yang subhat, ya. Jadi bukan hanya yang haram, yang subhat saja dia senantiasa, ya, menjauhinya, ya, yang belum tentu jelas halalnya. Dan ia juga senantiasa menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji, ya, sifat-sifat yang terpuji. Misalnya sifat jujur, sifat ikhlas, sifat pemaaf, dan lain sebagainya. Di antara akhlak mulia yang ditampilkan itu adalah di dalam kearifannya, di dalam menghadapi penderitaan hidup ini, ya, tidak tindakan-tindakan yang ditampilkannya itu semuanya menimbulkan simpatik, ya. Dia sopan, dia tidak banyak berbicara. Di samping itu ia juga ingatannya pun sangat kuat, ya, sangat baik, sehingga wajarlah dalam usianya 10 tahun ia sudah hafal Al-Quran. Ini merupakan hidayah yang sangat luar biasa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Bisa umur 10 tahun hafal Al-Quran. Allah telah menganugerahkan ilmu pengetahuan yang dalam kepada Rabi'ah Al-Adawiyah. Jadi Allah mengilhami dengan petunjuk-petunjuk sehingga dia bisa memiliki kedalaman ilmu, tidak hanya ilmu-ilmu Al-Quran tetapi juga ilmu ma'rifah. Diriwayatkan pula bahwa pada suatu malam ketika Rabi'ah sedang beribadah, tuan atau majikannya melihat cahaya yang memancar di atas kepala Rabi'ah dan menerangi seluruh ruangan kamarnya. Saat itu ia mendengar Rabi'ah sedang berdoa. Apa doanya? Ya Tuhan, Engkau mengetahui hati aku senantiasa ingin berbakti dan bermunajat kepadamu dan berkhidmat yang paling menggembirakanku. Sekiranya aku dibebaskan memilih, tentu munajat kepadamu pilihan utamaku. Aku takkan berhenti sesaat pun dari bermunajat, berzikir, bertasbih kepadamu. Tetapi mengapakah Engkau biarkan aku dalam genggaman manusia biadab, kejam, tak kenal kasih? Mengapa ya Allah? Majikan Rabi'ah atau tuan Rabi'ah itu setelah menyaksikan peristiwa itu merasa ketakutan, lalu kembali ke kamar tidurnya dan merenungkan peristiwa tersebut hingga fajar tiba. Dan ketika hari mulai terang, ia pun memanggil Rabi'ah dan kemudian membebaskannya. Para ahli yang meneliti tentang sejarah kehidupan Rabi'ah sepertinya kesulitan dalam memperoleh fakta yang akurat, karena tulisan yang paling awal yang berdekatan dengan masa hidup Rabi'ah hanyalah tulisan Athar, yaitu sekira 4 abad setelah Rabi'ah wafat. Jadi memang penulisan tentang Rabi'ah itu sungguh sangat jauh, ya, sekitar 4 abad.
Sehingga ada kemungkinan tulisan biografi tentang Rabi'ah belakang terkontaminasi antara fakta, mitos, dan legenda. Rabi'ah yang sejak kecil itu sudah menjadi yatim piatu. Dengan kekayaan kehidupan spiritualnya telah menjadi fenomena menarik sejak abad kedua Hijriah. Rabi'ah al-Adawiyah merupakan sebuah fenomena sepanjang sejarah kehidupan sufi itu sendiri. Prestasi dalam takwa dan kehidupan zuhudnya mendapatkan kedudukan tersendiri di mata dunia. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa dalam Islam manusia memiliki peluang yang sama dalam mencapai tingkat puncak kesucian rohaniah tanpa memandang dari segi gendernya. Faktor inilah yang menarik para penulis di barat untuk meneliti lebih jauh tentang kehidupan Rabi'ah al-Adawiyah. Setelah dimerdekakan oleh tuannya atau majikannya, ternyata Rabi'ah hidup sebagai zahid dan sufi. Ia memiliki majelis zikir di Baghdad yang sering dikunjungi para tokoh sufi lainnya. Di antara sufi yang pernah mengunjunginya adalah Malik ibnu Dinar yang wafat pada tahun 130 Hijriah. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri juga yang wafat pada tahun 161 Hijriah. Dan juga di dalam literatur pernah diungkapkan, yaitu Syaqiqi al-Baiki yang wafat pada tahun 194 Hijriah. Di antara ucapannya yang terkenal tentang zuhud itu adalah seperti yang ditulis oleh Al-Hujwiri dalam bukunya Kasyaif al-Majjub. Suatu ketika ada seorang hartawan berkata kepada Rabi'ah. Orang itu berkata, "Mintalah kepadaku segala kebutuhanmu." Lalu Rabi'ah itu menjawab, "Aku ini begitu malu meminta hal-hal duniawi kepada yang pemiliknya. Maka bagaimana bisa aku minta hal itu kepada yang bukan pemiliknya?" Menurut catatan sejarah, Rabi'ah al-Adawiyah itu senantiasa sholat sepanjang malam setiap hari. Dia hanya tertidur beberapa saat dan ketika bangun, ia selalu berkata, "Wahai diriku, berapa lama engkau hendak tidur? Sampai bilakah engkau akan bangun? Engkau hampir terlelap, terlena dalam tidurmu. Tidak boleh bangkit lagi kecuali setelah ditiupkan sangkakala, di mana setiap manusia yang tertidur panjang harus dan wajib bangkit." Rabi'ah sebagaimana zahid yang lain, ia selalu menangis dan bersedih hati. Misalnya diungkapkan oleh Asy-Sya'rani bahwa tempat sujudnya atas jadahnya Rabi'ah al-Adawiyah itu selalu basah karena air matanya, dan apabila ia ingat tentang neraka maka ia seketika jatuh pingsan. Begitu zuhudnya Rabi'ah sehingga ia sangat dihormati oleh para sufi pada waktu itu. Ini mungkin beberapa kilasan biodatanya. Dan yang kedua, kita akan mencoba juga melihat bagaimana
pandangan Rabi'ah al-Adawiyah tentang al-hub al-ilahi atau yang seringkali disebut dengan al-mahabbah sebagai konsep tasawufnya. Al-mahabbah dalam tasawuf dimaksudkan sebagai cinta kepada Tuhan yang mempunyai pengertian diantaranya adalah pertama, ya cinta yang dimaksudkan itu adalah memeluk kepatuhan kepada Tuhan dan membenci sikap melawan terhadapnya, menyerahkan seluruh diri kepada yang dikasihi. Ini yang kedua, pemahaman cintanya. Yang ketiga, mengosongkan hati dari segala-galanya kecuali dari diri yang dikasihi. Jadi ada 3 pemahaman konsep al-mahabbah yang diutarakan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Dalam perkembangan mistisisme Islam, Rabi'ah al-Adawiyah itu dikenal sebagai peletak dasar pertama aliran tasawuf berdasarkan rasa cinta kepada Allah. Sedangkan generasi sebelumnya itu berkembang berdasarkan rasa takut kepada Allah. Jadi ada bedanya. Ini yang Rabi'ah itu adalah rasa cinta kepada Allah dan yang lain itu adalah rasa takut kepada Allah. Ini model cintanya. Jadi faham al-ihlahi dinisbatkan kepada Rabi'ah al-Adawiyah karena pada masa sebelumnya rasa cinta kepada Allah itu belum diformulasikan menjadi sebuah konsep yang masih berupa bahan mentah yang tertera dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Rabi'ah lah yang pertama-tama mengenalkan dan menguraikan al-hub itu dengan rinci. Cinta menurut Rabi'ah adalah rasa rindu dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perasaan dan ingatan hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Analisa lebih konkret akan hal ini akan menjadi sulit karena secara hakikat bentuk cinta yang ditawarkan Rabi'ah Adawiyah itu adalah berdasarkan rasa dan penghayatan secara mendalam. Jadi sehingga sulit untuk diwujudkan di dalam kenyataan atau dunia konkretnya. Al-hub al-ilahi ini bisa kita pahami secara lebih jelas. Itu adalah berdasarkan ungkapan-ungkapan yang dikemukakan Rabi'ah itu dalam bentuk syair-syair yang indah itu. Misalnya, Tuhanku, buatlah aku mabuk cinta padamu, sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat menyirnakan ingatanku padamu. Tuhan, cahaya bintang telah gemerlapan, mata telah lelap bertidur, pintu-pintu istana telah tertutup rapat, dan tiap kekasih telah menyendiri dengan kekasihnya. Dan inilah aku di hadiratmu, Tuhanku. Malam telah berlalu dan siang segera menampakkan diri. Aku gelisah, gundah gulana. Apakah amalanku engkau terima hingga aku merasa bahagia, ataukah engkau tolak hingga aku merasa sedih? Demi kemahaperkasaanmu ya Allah, pengabdian ini akan terus kulakukan selama aku engkau beri hayat. Sekiranya engkau usir aku dari ambang pintumu, aku takkan beranjak karena cintaku padamu telah menguasai jiwaku. Syair-syair ini memang
sungguh luar biasa, sungguh dalam maknanya, menggambarkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabi'ah Al-Adawiyah. Memang Rabi'ah Al-Adawiyah ini ya banyak mengemukakan tentang syair-syair. Jadi bahasan-bahasan al-hub al-ilahi itu diungkapkan melalui syair. Misalnya lagi senandung syair yang dikemukakannya adalah ya bagaimana modal cintanya Rabi'ah di dalam syair yang diungkapkan itu. Dia mengatakan bahwa dalam syairnya, buah hatiku hanya engkaulah yang kukasihi, beri ampunlah pada pembuat dosa yang datang kehadiratmu. Engkaulah harapanku, kebahagiaan dan kesenanganku. Hatiku telah enggan mencintai selain dari engkau, wahai Allah. Dari ungkapan ini memberikan gambaran bahwa bagi Rabi'ah, rasa cinta kepada Allah menjadi satu-satunya pendorong dalam segala perilakunya, bukan lagi karena rasa takut kepada siksanya neraka atau karena mengharapkan nikmat surganya. Lebih spesifik lagi, Rabi'ah membagi rasa cinta kepada Allah ini menjadi dua macam. Ya, ini mungkin bisa disimak berikut. Ya, ini cinta yang dapat membahagiakannya dan cinta sebagai hak Allah, artinya Allah mutlak untuk dicintai. Hal ini tercover lewat ungkapan syairnya juga ya. Kita pahami melalui syairnya. Misalnya di dalam syairnya, aku mencintaimu dengan dua cinta. Cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Cinta karena diriku adalah keadaanku senantiasa mengingatmu. Cinta karena dirimu adalah keadaanmu mengungkapkan tabir hingga engkau kulihat. Baik untuk ini maupun untuk itu, pujian bukanlah bagiku, bagimulah pujian untuk semuanya. Ini syair yang diungkapkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan keistimewaan yang luar biasa kepada Rabi'ah Al-Adawiyah, dan terasa sangat sukar untuk menjelaskan ya keluar biasaannya itu lewat kata-kata. Kekuatan rohaniah yang dimiliki Rabi'ah adalah menyatunya rasa cinta kepada Allah yang memberikan kekuatan itu dengan jiwa dan hati nuraninya, sehingga digambarkan bahwa setiap denyut jantung Rabi'ah adalah bacaan tasbih, setiap desah nafasnya adalah gerak harapannya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam syair yang lain juga ditemukan di dalam literatur. Ini dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri pernah bertanya kepada Rabi'ah tentang bagaimana realitas keimanan, karena setiap keyakinan mempunyai syarat, setiap keimanan mempunyai realitas. Maka Rabi'ah menjawab ketika ditanya Sufyan Ats-Tsauri itu, apa jawaban dari Rabi'ah Al-Adawiyah? Ia menjawab, aku mengabdi kepada Tuhan bukan karena takut ke neraka, bukan pula karena ingin masuk surga, tetapi aku mengabdi karena cintaku kepadanya. Ini yang diungkapkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Kemudian disambung, Tuhanku, jika kupuja engkau karena takut pada neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika kupuja engkau karena mengharapkan surga, jauhkanlah aku daripadanya. Tetapi wahai Allah, jika engkau kupuja semata-mata karena engkau, maka janganlah sembunyikan kecantikanmu yang kekal itu dariku ya Allah.
Rasa cinta Rabi'ah kepada Allah ya telah memang betul-betul terlatih sejak ia masih kecil, ya berkembang dan tumbuh subur sehingga seluruh tubuh dan sendi-sendinya seolah-olah penuh dengan cinta. Cintanya adalah getaran hatinya yang menjelma lewat ibadah dan kata-kata yang mengandung makna seperti nyanyian turun dari langit. Ibadah Rabi'ah adalah kenyataan cintanya. Baginya ibadah kepada Allah adalah kenikmatan yang tiada tara. Rabi'ah adalah ya kita kenal sosok seorang pecinta sejati ya yang diungkapkan melalui buku-buku. Dia adalah pemimpin orang-orang yang mengagungkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu cintanya kepada Allah, maka ia pernah ditanya tentang cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia menjawab, "Demi Allah, aku mencintainya dan sepenuh hati, tetapi cintaku kepada Allah telah memalingkan aku dari mencintai makhluknya." Dalam perjalanan kerohanian Rabi'ah Al-Adawiyah, sepertinya ia ingin membuktikan bahwa keterpersonaannya adalah dalam mengingat Allah dan bukan dalam memohon kepadanya. Rabi'ah tidak punya keinginan lain kecuali cinta tanpa pamrih untuk melepaskan segala gejolak rindu yang ada dalam jiwanya. Dengan demikian, Rabi'ah telah melewati tingkatan memohon kepada Allah ke tingkat lebih tinggi, yaitu mengingat Allah dengan rasa cinta tanpa memohon apapun kepadanya. Rabi'ah mapan lewat cintanya yang kholis atau yang ikhlas hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta akan dirinya yang senantiasa mengingat Allah dan cintanya kepada Allah karena terbuka hijab baginya. Untuk bisa melihat Allah, inilah makom al-mahabbah yang didengungkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Demikianlah bahasan materi ini ya tentang konsep tasawuf Rabi'ah Al-Adawiyah. Mudah-mudahan bisa mengembangkan ilmu dan menjadikan ini sebagai ibadah bagi kita semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.